Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kakak-kakak dan adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan senantiasa bahagia ya. Oke, perkenalkan saya Retno sebagai moderator Breakout Room bidang informasi dan teknologi di acara Bedah Kampus Virtual persembahan Rumah Cendekia Boyolali. Sebelumnya kita ada dua pembicara. Yang pertama ada Kak Indra. Halo Kak Indra. Halo Retno, halo semuanya. Yang kedua ada Kak Vanessa. Oke, langsung saja kita ke pembicara pertama kita, ada Kak Indra dari Ilmu Komputer. Silahkan Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Indra Septama. Saat ini aku kerja sebagai software engineer di PT Ekomindo. Terus dulu aku pernah kuliah di ilmu komputer di Universitas Indonesia. Lalu sekolahnya dulu di SMA Negeri 1 Boyolali 2016. Nah, langsung aja kita ke materinya. Apa sih sebenarnya ilmu komputer? Ilmu komputer itu adalah studi tentang komputer dan sistem komputasi. Gitu. Jadi yang berhubungan dengan proses komputer, berhubungan dengan proses komputasi, itu bakal dipelajari di sini. Gitu. Cuman tekanannya adalah tentang perangkat lunak dan sistem perangkat lunak. Nah, baik tentang pengembangannya, teorinya, desainnya, dan penerapannya. Nah, untuk mata kuliah di ilmu komputer sendiri, secara garis besar itu ada 3. Yang pertama itu adalah matematika, wajib ilmu komputer. Yang ketiga adalah peminatan. Ini aku disclaimer dulu, nggak semua universitas itu bakal sama persis dengan apa yang aku jelasin untuk mata kuliah ini gitu. Jadi ini mungkin secara garis besar mirip lah, cuma nggak semua 100% sama. Lanjut ke matematika. Nah, matematika itu kenapa dipelajarin? Karena dalam mempelajari ilmu komputer, kita tuh butuh kemampuan melakukan problem solving, terus menganalisa, habis itu menjabarkan dengan jelas step by step-nya. Jadi matematika ini tuh penting gitu untuk mempelajari ilmu komputer untuk jurusan ini. Nah, aja sih yang ada di jurusan di matematika ini di tempatku ya di Universitas Indonesia itu ada matematika dasar 2, matematika diskrit, terus ada aljabar linier, analisis numerik, terus yang terakhir adalah statistik dan probabilitas. Nah, matematika ini juga secara teknikalnya itu juga berguna banget untuk mata kuliah seperti machine learning, terus habis itu data science, NLP, neural language processing, itu kan awalnya tuh dari aljabar linier, terus kita proses ke analisis numerik seperti itu. Itu secara penerapannya. Tapi kalau secara umumnya sih sebenarnya bisa merupakan alat atau tools untuk mengembangkan kita dalam melakukan problem solving. Nah, yang kedua adalah wajib ilmu komputer. Nah, di sini tuh yang wajib ilmu komputer kalau di tempatku ada pemrograman 1, pemrograman 2, itu ada web, data algoritma, basis data, pemrograman lanjut, rekayasa perangkat lunak, proyek perangkat lunak, dan desain analisis algoritma. Di sini tuh ditekankannya adalah sebenarnya ini basic aja sih, kayak dasar-dasar yang kita perlu dalamin gitu sebagai mahasiswa ilmu komputer gitu. Nah, dengan dasar-dasar ini tuh diharapkan nanti setiap mahasiswa tuh punya minatnya masing-masing gitu. Nah, itu kita lanjut. Ya, ini lanjutannya. Itu ada dari bahasa otomata, ada sistem cerdas, ada sains data, ada sistem operasi, pengantar sistem digital, pengantar organisasi komputer, jaringan komputer, dan pemrograman sistem. Nah, ini adalah mata kuliah yang peminatannya. Itu ada 3 kelompok besar sih. 3 kelompok besar gitu. Itu ada peminatan tentang infrastruktur dan security, ini tuh biasanya yang berhubungan dengan kriptografi seperti itu. Terus rekayasa perangkat lunak, salah satu maksudnya itu adalah sistem interaksi. Itu ada
quality assurance gitu. Terus kecerdasan artificial ini contoh mata kuliahnya itu adalah information retrieval atau perolehan informasi, itu natural language processing seperti itu. Nah, ini tuh lebih ke minat dari mahasiswa masing-masing gitu. Jadi pengen kemana nih? Aku mau diarahin pengen kemana nih? Itu ya tergantung kita. Nah, ini universitas penyedia jurusan ilmu komputer. Ini aku cuma jabarin 6 aja yang udah akreditasi A, yang lain kalian bisa cari sendiri. Terus dan ini juga PTN, yang swasta juga sebenarnya banyak, yang bagus juga. Cuman kalian bisa cari sendiri. Untuk UI itu ada 240, habis itu ada Universitas Pendidikan Indonesia, kuotanya ada 90, terus ada USU 800 sampai 100. Kemarin saya riset, soalnya nggak nemu angka pastinya, sekitar segitu. Terus Institut Pertanian Bogor ada 120, terus Universitas Lampung itu ada 120, dan UGM ada 70. Nah, tentunya walaupun secara yang dipelajari itu sama, dalam perkuliahannya mungkin agak berbeda gitu. Contohnya mungkin dari pergaulannya, dari alumni-alumninya gitu. Jadi perlu dipertimbangkan lagi sih mau masuk di unit mana. Gitu. Nah, ini prospek kerjanya sebenarnya menurutku pribadi, kalau kalian masuk ke jurusan IT itu luas banget sih. Jadi mungkin yang aku sebutkan ini yang sering aku ketemu sama teman-teman yang sekarang udah kerja di mana gitu. Nah, yang pertama itu ada web developer, terus ada mobile app developer, ada game developer. Sebenarnya ini kayak masih dalam satu ring gitu, yaitu software engineering. Mobile app developer, terus game developer. Ada juga IT konsultan, yaitu yang biasanya ini sebuah perusahaan yang menawarkan jasa ke perusahaan lain gitu untuk mengatasi solusi-solusi perusahaan tersebut lewat IT gitu. Jadi namanya ada IT konsultan. Scientist, ini yang berhubungan dengan data, terus juga ada UI designer atau UX researcher gitu. Temanku banyak ini yang jadi UI UX seperti ini. Yang mendesain sebuah aplikasi, yang mendesain sebuah website gitu untuk diimplementasikan oleh software engineer-nya gitu. Yang selanjutnya ada computer network engineer, ini yang berhubungan dengan jaringan. Sejujurnya ini jarang aku temuin sih dari teman-temanku ya. Terus ada QA, quality assurance, ini yang menjamin sebuah produk atau sebuah apps gitu bagus atau enggak gitu. Itu ada yang QA yang secara manual, yang secara apa ya, tampilannya seperti apa, terus apakah diterima akan user atau enggak gitu. Ada juga yang secara otomasi gitu, ya melakukan mengecek kualitas dari sebuah code itu bagus atau enggak. Terus DevOps Engineer ini tuh berhubungan dengan proses deployment. Deployment kan ada proses pembuatannya, habis itu kita luncurkan ke production. Ini tugasnya DevOps. Lanjut, nah itu ada sebuah quotes dari Alvin Toffler, kan? Yang intinya itu buta huruf dalam abad ke-21 itu bukan tentang yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, tapi tentang mereka yang nggak bisa belajar, nggak bisa unlearn, melihat sudut pandang lain itu, dan juga mempelajari ulang. Nah, hal inilah yang apa ya, kayak relate gitu dengan apa yang aku hadapin selama 4 tahun kuliah di UI, khususnya jurusan ilmu komputer gitu. Soalnya kalau kalian masuk di IT itu teknologi itu berkembangnya tuh sangat pesat banget gitu. Jadi apa yang kalian pelajari di kuliah gitu, misalkan kalian mempelajari bahasa Java atau Python gitu kan, belum tentu dalam dunia kerja nanti kalian bakal pakai itu gitu. Jadi dosenku juga pernah bilang gini, kalau kalian belajar di sini itu sebenarnya kalian belajar caranya belajar. Soalnya kalian dipaksa untuk adaptif gitu, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan datang nanti gitu. Nah, jadi penting sih menurutku dari mata kuliah yang diberikan itu juga bukan kita mempelajari tools-nya, bukan kita mempelajari bahasa pemrogramannya, tapi lebih ke core konsepnya kayak gimana, gitu, alurnya seperti apa gitu. Jadi ketika kita nanti diubah teknologinya, framework-nya itu, ya kita akan makin mudah mempelajari. Soalnya emang
hal biasa banget sih untuk mahasiswa ilmu komputer itu mempelajari hal baru gitu. Ini sangat relate sih perkataan dari Bapak Alvin Toffler. Ini Alvin Toffler itu merupakan penulis buku tentang revolusi digital. Ya, sekian pemaparan dari saya. Kalau ada yang menurut kalian itu salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indra sebelumnya atas materinya yang sangat menambah pengetahuan. Selanjutnya kita langsung, sebelumnya untuk adik-adik yang mempunyai pertanyaan untuk Kak Indra, bisa kalian sampaikan nanti pada sesi tanya jawab setelah Kak Vanessa menyampaikan informasinya untuk kita semua. Oke, lanjut aja kita ke Kak Vanessa. Hai Kak Vanessa. Halo, selamat pagi. Pagi Kak Vanessa. Oke, sebelumnya sama kita ada 10 menit depan. Jadi untuk Kak Vanessa, tempatin waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Retno, luar biasa sekali. Dan juga saya mohon izin ya kepada teman-teman panitia dan juga Bang Indra, pemateri yang sangat luar biasa juga sudah memaparkan tentang ilmu komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman peserta dari webinar ini. Saya akan bercerita sedikit dan memperkenalkan apa itu teknik informatika. Oke, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu nih sama teman-teman semuanya. Nama saya Wahyu Unggul, Wibawati Vanessa. Teman-teman boleh panggil saya dengan nama Unggul karena teman-teman saya biasanya panggilnya Unggul. Oke, dan untuk saat ini berbeda ya dengan Bang Indra tadi. Kalau Bang Indra itu udah super banget, udah lulus dari kuliahnya. Saya masih mahasiswa nih. Mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyusun skripsi. Nah, untuk mengimbangi skill saya di bidang akademik, saya aktif di organisasi, beberapa organisasi yang ada. Nanti ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman ke depannya, biar juga aktif dalam organisasi, nggak cuma akademik, seperti itu. Ada di BEM dan juga Forum Duta Genre Jakarta Barat, Bakor Pemandu, dan juga Putra Putri Tari Indonesia. Oke, buat teman-teman yang mau sharing nanti, misalnya di sini nggak cukup waktunya, boleh banget save kontak person saya ya, ada di Instagram dan juga nomor WA ataupun email saya. Saya sangat terbuka banget dan senang banget kalau teman-teman ada yang mau berdiskusi sama saya, mau bercerita sama saya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini nggak jauh berbeda sama yang disampaikan Bang Indra, teknik informatika. Ini rumpun yang sama dan hampir ibaratnya kemiripannya itu bisa dibilang 90% lah ya. Ada beberapa perbedaan. Sebenarnya dari 3 perbedaan yang paling besar itu dari sejarahnya. Kalau ilmu komputer tadi dari UI, kalau teknik informatika ini awalnya itu dari ITB. Seperti itu. Nah, ini beda penamaannya dan juga kurikulumnya pun hampir sama, teman-teman. Ada seperti yang dibilang Bang Indra tadi, ada perbedaan di masing-masing kampus dan juga fokus utama mata kuliahnya. Seperti itu. Nah, yang ada di sini pasti udah memilih bidang IT ya, karena saya yakin teman-teman pasti punya minat untuk mempelajari itu dengan secara maksimal. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu nih, mau berbagi sama teman-teman, kenapa sih harus teknik informatika atau ilmu komputer dan sejenisnya? Kita lihat dulu teman-teman bahwa di abad ke-21 bidang ini sangat dibutuhkan. Salah satu bidang yang sangat dibutuhkan. Makanya beruntung banget lah buat teman-teman yang punya minat ke arah bidang sini. Seperti itu. Kita bisa lihat sendiri bahwa teknologi di literasi skill itu juga sangat dibutuhkan di abad ke-21 selain critical thinking ataupun kreativitas pada kompetennya mahasiswa ataupun orang yang akan bekerja nanti. Kayak gitu. Makanya butuh banget nih skill set buat kita semuanya mempelajari lebih dalam bagaimana teknologi itu bisa terserap di kemudian hari. Nah, untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke bidang ini, saya sangat mendukung. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih untuk teknik informatika. Ini tidak jauh berbeda ya dengan ilmu komputer, sama halnya mempelajari mengenai cara menggunakan teknologi komputer dengan maksimal, dengan benar, dengan optimal. Untuk apa? Seperti yang dibilang Bang Indro tadi, untuk menangani suatu masalah.
yang berupa transformasi ataupun pengolahan data, dan tentunya dengan proses logika kita. Gitu. Jadi memang benar, pada umumnya fokus utamanya adalah kita berfokus ke logikanya. Teman-teman di sini dituntut untuk bisa bermain dengan logikanya. Kayak gitu. Oke, saya lanjut. Memang dibilang Bang Indra tadi benar ya, ada beberapa kampus yang harus kurikulumnya itu tidak sama kayak gitu. Tidak harus sama antar kampus. Tapi di sini siswa yang memenuhi syarat untuk masuk ke teknik informatika ataupun ilmu komputer itu ada kriterianya. Bagi teman-teman yang sudah merasakan kriteria ini, boleh banget dilanjutkan. Tapi kalau memang belum ada, nggak apa-apa. Kayak saya nih, saya backgroundnya dulu penari teman-teman. Saya minatnya ke tari, tapi saya ngambil kuliah di teknik informatika karena ingin mempelajari hal itu. Karena saya sadar bahwa di kemudian hari bidang ini sangat dibutuhkan. Seperti itu. Nah, untuk karakternya ada beberapa nih. Yang paling utama adalah senang berhitung. Kayak yang dibilang Bang Indra tadi bahwa matematika itu sangat menjadi poin utama ya untuk kita semuanya dalam bidang ini. Makanya teman-teman yang suka berhitung ataupun yang mau mempelajari lebih dalam lagi tentang berhitung, boleh banget masuk ke bidang ini, dan tentunya harus mempunyai skill set teliti juga, harus rasional, harus senang dalam problem solving kayak gitu. Dan juga tentu ini tidak menutupi hal itu ya, tekun itu pasti, kritis, berpikir kritis, critical thinking juga salah satu maksudnya kayak gitu. Oke, selain itu juga analisis ataupun riset yang kita perlukan dalam bidang ini kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, pada kampus saya, ITPLN, Institut Teknologi PLN Jakarta, ini ada beberapa bagian, mata kuliah, ada 3 bagian, berbeda dengan Bang Indra tadi, karena di masing-masing kampus itu mata kuliahnya berbeda, meskipun kurikulumnya sama. Gitu. Karena fokusan kampus saya itu lebih ke ketenaga listrikan, maka ada mata kuliah khas energi dan ketenaga listrikan. Dan juga ada mata kuliah pemrograman yang mana unsur utama dari bidang ini, serta ada mata kuliah smart system. Oke, kita lihat dulu nih teman-teman, kira-kira yang ada di ITPLN itu khas energi seperti apa? Ini saya berbicara di kampus saya, karena saya lagi mengenyam pendidikannya di situ ya. Oke, yang pertama adalah rangkaian listrik dan praktek, lalu ada fisika listrik dan magnet, lalu ada sumber daya energi, ada pengantar teknologi dan PLC. Nah, untuk selanjutnya fokus utamanya ini sama halnya yang dibilang Bang Indra tadi. Nah, hampir mirip ya, hampir mirip, cuman mungkin penyebutannya, tapi isinya mayoritas sama. Gitu. Ada tentunya algoritma pemrograman 1-2, pemrograman visual, objek, mobile programming, ini yang berkaitan dengan web design dan web development, serta ada yang berkaitan dengan data. Itu seperti sistem basis data, perancangan basis data, software engineering, dan lainnya. Oke, saya lanjut ke bidang terakhir yang ada di kampus saya, bidang mata kuliah yang terakhir, yaitu smart system. Di sini ada beberapa, ini kalau di kampusnya Bang Indra tadi menyebutnya peminatan ya, kalau di kampus saya seperti ini. Nah, itu ada mikroprosesor, microcontroller, terus ada embedded system dan parallel processing, serta kecerdasan buatan ataupun robotik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, saya mau berbagi ke teman-teman, karena waktunya nggak lama ya, ini saya lanjut aja, nanti sesi tanya jawabnya di akhir. Gitu. Setelah kita mengetahui, tentunya teman-teman harus sebelum masuk ke kuliah, itu harus mengetahui mata kuliahnya apa aja kayak gitu. Apakah ada yang memberatkan hati untuk masuk ke unit tersebut, di mata kuliahnya harus riset dulu, harus dianalisis dulu. Kira-kira ini sesuai nggak sama passion saya. Gitu. Oke, ini ada beberapa kampus penyedia jurusan teknik informatika. Karena beda ya ilmu komputer dengan teknik informatika, dan ini ada rekomendasi kampus PTN dan juga PTS yang saya tawarkan. Kalau yang PTN itu ada UB, UNY, Undip, ITB, ITS, ini mercu sama ITPLN dan Esa Unggul ini swasta. Gitu. Tapi di ITPLN itu mempunyai kerjasama dengan perusahaan listrik
yaitu PLN. Gitu. Oke, selanjutnya saya mau berbagi ke teman-teman. Ini ada beberapa prospek kerja. Sorry. Ini ada beberapa prospek kerja buat kita semua yang mau ke bidang IT. Oke, sebentar ya, sorry teman-teman. Ada satu information system analyst ataupun yang bisa disebut kita sebagai analis sistem ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman dituntut untuk bisa menganalisis bagaimana sistem itu berjalan. Nah, untuk yang lebih jagonya lagi, kita bisa belajar ke Bang Indra yang sudah terjun ke dunia kerja ya teman-teman. Saya di sini juga masih dalam tahap pembelajaran, masih mahasiswa, tentunya yang banyak pengalaman di bidang ini Bang Indra gitu. Lalu juga ada software developer dan juga network administrator ataupun yang berkaitan dengan data nih, database administrator. Dan juga yang sudah disebutkan Bang Indra tadi, IT konsultan, ini seperti penyedia jasa bagi antar perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, teman-teman harus punya tujuan dulu nih. Kira-kira saya mau kerja di bidang apa ya? Apakah sesuai dengan bidang yang akan saya ambil di perguruan tinggi kayak gitu. Nah, harus dilihat dulu nih masa depannya dari tujuan masing-masing. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Apabila teman-teman mau melihat informasi lebih mendalam tentang kampus saya, bisa dilihat di info.pmb.itpln.ac.id. Lalu juga bisa di-follow beberapa Instagram dari kampus saya jika teman-teman tertarik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga ini bermanfaat karena kita sama-sama belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Kak Vanessa atas pemaparannya, sangat jelas ya. Dan aku harap informasi dari Kak Indra sama Kak Vanessa bisa menambah pengetahuan adik-adik ya. Karena poin dalam memilih program studi itu kan udah banyak dan bisa menjadi kebaikan kita dalam dimanapun kita menimba ilmu nantinya. Oke. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kalian bisa menggunakan pertanyaan kalian di chat atau bisa juga raise hand. Formatnya sudah aku tulis ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dari Rizky. Kak, untuk sistem informasi nggak ada ya, Pak? Iya, kemarin ada beberapa kendala teknis, jadi untuk sistem informasi terpaksa tidak diadakan. Oke, Kak Indra, ini ada pertanyaan dari Muhammad Aisyam Saudara dari SMKN Negeri 2 Jakarta, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 10. Dan saya mau tanya, peluang saya masuk PTN jurusan ilmu komputer seperti apa ya? Dan nilai SNMPTN yang aman untuk masuk fakultas ilmu komputer. Terima kasih. Baik, Kak Indra bisa dijawab. Oke. Ini pertanyaan yang mana ya? Agak bingung juga jelasin. Kan gini, pertama peluang saya masuk PTN jurusan ilmu komputer seperti apa? Terus background-nya adalah SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 10. Itu bisa banget, soalnya yang aku tahu banyak banget PTN-PTN yang menerima anak SMK gitu. Cuman balik lagi sih, ini tuh dalam setiap penerimaan itu pasti menggunakan sistem yang objektif gitu, fair gitu. Nah, kalau senam PTN sendiri, aku kurang merekomendasikan mengandalkan nilai dari senam PTN ya. Soalnya aku sendiri pun masuk ke ilmu komputer itu lewat jalur SBMPTN dan gagal di senam PTN juga gitu. Jadi nggak bisa dijagain lah ibaratnya gitu. Dan juga kan menurutku aku kurang tahu sih dulu sekarang kayak gimana, cuman kalau zaman dulu senam PTN nilainya masih kurang ada transparansi gitu sih, jadi kayak apa ya,
nggak bisa kita usahain gitu loh. Kecuali emang kalau dari kelas 10 udah berniat ke sana, ya udah kita tinggi nilai kita di beberapa mata pelajaran gitu. Terus peluang, nah itu ya udah menjawab menurutku sih. Jadi kalau aku pribadi nggak terlalu menyarankan untuk mengandalkan nilai SNMPTN. Ya juga aku pun nggak tahu gitu sistemnya kayak gimana di SNMPTN. Jadi saya sih tetap belajar yang giat, tapi tetap menyiapkan untuk tes tertulis juga gitu. Jadi nggak semata-mata cuma mengandalkan SNMPTN. Itu aja sih, Aisyah Segara. Baik, terima kasih Kak Indra atas pertanyaannya. Maaf atas jawabannya untuk pertanyaan Muhammad Aisyah. Selanjutnya untuk Kak Vanessa dan Kak Indra, pertanyaannya dari Ferlian. Kakak-kakak memilih jurusan ini karena sudah mengerti atau mau belajar? Mungkin itu dulu bisa dijawabkan. Kak Indra dulu ya. Dari situ Kak Vanessa. Sudah ngerti saya ragu. Oke. Gini, sebenarnya aku masuk jurusan ilmu komputer itu nggak ada dasar tentang pemrograman sama sekali nggak ada. Itu tuh karena ini ya, sejarah aku milih jurusan ilmu komputer itu pertama karena backgroundku itu matematika. Aku suka matematika sih sebenarnya, suka matematika. Terus sama kayak Kak Unggul tadi gitu kan, mikir nih nanti ke depannya ada apa ya, maksudnya peluang yang bagus tuh apa ya gitu kan. Nah, terus sampailah ternyata matematika match nih sama jurusan ilmu komputer. Nah, terus ilmu komputer atau teknik informatika gitu kan, karena pada dasarnya kan mirip. Nah, setelah itu baru aku riset ke universitas. Nah, kebetulan kakak tingkatku tuh kakak kelasku waktu SMA itu ada yang masuk ke UI gitu, ada juga yang stay gitu, di ITB. Kan aku lebih akrab sama yang anak UI tersebut. Nah, dari situlah aku memilih jurusan ilmu komputer. Nah, dan kenapa aku masuk jurusan itu bukan karena aku udah ngerti tentang ilmu komputer gitu, justru lebih ke ingin belajar dan kalau dilihat-lihat emang mungkin aja cocok gitu dengan karakterku. Oke, terima kasih Berlianti, pertanyaan sangat. Terima kasih Kak Indra. Oke Kak Vanessa, silakan Kak. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan ya sedikit dari Bang Indra. Benar banget, setuju banget sama Bang Indra. Kalau saya khususnya dari latar belakang yang saya ceritakan tadi, saya ini seorang penari dan minatnya itu bukan di ilmu komputer ataupun yang bidang tersebut kayak gitu. Jadi di sini saya tekankan buat teman-teman, jika memang teman-teman mau mengambil suatu mata kuliah ataupun lanjut ke perguruan tinggi, ubah mindsetnya gitu. Ubah mindsetnya bahwa saya akan belajar, saya ingin belajar. Bukan berarti kita sudah mengerti, sudah paham, lalu saya ingin melanjutkannya, enggak. Tapi di sini untuk yang mau belajar itu lebih diutamakan, karena di perkuliahan juga kita mulainya dari nol banget nih. Gitu. Meskipun ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pelajaran kita di SMA, tapi di perkuliahan itu kita benar-benar belajar dari nol. Saya nih yang dulunya nggak tahu apa-apa lebih dalam tentang IT, cuman mengerti, cuman kenal saja, tapi di kuliah ini lebih dikenalkan lagi. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih, itu diperuntukkan untuk masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan minatnya. Yang penting ada niat dulu nih, saya ingin ke sini, saya punya niat kayak gitu. Itu aja sih dari saya, Kak Retno. Oke. Wah, jawabannya sangat penting sekali. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Dewi. Perbedaan detailnya antara teknik komputer dan teknik informasi apa ya Kak? Mungkin bisa kolaborasi Kak. Ini siapa yang jawab ya? Aku aja atau gimana? Atau kedua-duanya? Dua-duanya boleh, silahkan. Teknik informasi, teknik komputer. Kang Gul mungkin bisa jelasin dulu teknik informasi seperti apa. Soalnya setahuku ya ini ya, teknik komputer itu tuh lebih ke berhubungan dengan hardware-nya, hardware yang ada di komputer gitu. Nah, dia tuh lebih ke
fokusnya ke embedded sistemnya gitu. Mungkin ada pemrograman, cuman yang difokuskan itu pemrograman sistemnya, kan kayak kalau dibandingkan jurusanku sendiri ya, kan yang seperti ilmu komputer atau informatika yang mungkin lebih ke perangkat lunaknya seperti itu sih. Mungkin Kak Unggul bisa nambahin. Oke, siap. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang teknik ya, teman-teman, mayoritas memang kurikulumnya ataupun mata kuliahnya itu lebih fokus ke prakteknya, kayak gitu. Contohnya di saya ada teknik informatika, nah itu di saya lebih memfokuskan praktek, berbeda dengan yang ada embel-embelnya ilmu seperti itu. Nah, kalau di teknik informasi ataupun teknik komputer itu lebih memfokuskan praktek, ataupun jika kita bilang di sini kalau teknologi informasi itu lebih menekankan pada kemampuan individu yang merencanakan atau menentukan dari informasi itu, di mana ada fitur ataupun kapabilitas dari teknologi tersebut. Gitu. Kalau misalnya saya nangkepnya ini malah yang ditanya sama siapa tadi itu, yang nanya perbedaan dari ilmu komputer dan teknik informatika yang mendasar ya. Karena kan kita lagi bahasanya itu sebenarnya perbedaannya itu di sejarahnya teman-teman. Di sejarahnya kalau di guru-guru besar UI itu belajarnya di Amerika penyebutannya ilmu komputer atau computer science. Nah, yang teknik informatika ini itu belajarnya ke Eropa. Jadi penamaannya teknik informatika. Sebenarnya pada dasarnya itu perbedaan di penamaan dan penggagasnya yang menggagas nama tersebut. Itu pun berpengaruh pada kurikulumnya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Iya, Kak. Wah, luar biasa sekali ya materi kita hari ini. Terus ada pertanyaan dari Kanisa. Izin bertanya Kak, saat kuliah kalau ada tugas apakah boleh pakai Stack Overflow? Maaf, Stack Overflow. Gimana itu Kak? Aku sendiri nggak tahu ya Stack Overflow itu apa. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali sih. Jadi apakah boleh pakai Stack Overflow? Jadi kalau di tempatku ya, mungkin di beberapa tempat beda-beda. Di tempatku itu kalau kita melakukan, ini kan konteksnya pemrograman ya. Konteksnya pemrograman. Itu ada lab, ada tugas gitu kan. Ada ibaratnya tugas besar lah gitu. Ya per semester cuma 2 kali atau 3 kali. Nah kalau di lab itu ya udah kita ngerjain code-nya itu, ngoding ibaratnya kan gitu. Nah, biasanya itu ada asisten dosennya gitu, ada asdosnya. Nah, kalau yang berhubungan dengan algoritma atau logik itu, kalau kita ketahuan pakai Stack Overflow bakal dimarahin sih, maksudnya bakal ditegur gitu, apa harus pakai itu gitu. Cuman kalau kita konteksnya itu mengembangkan sebuah produk gitu atau melakukan tugas gitu, ya boleh sih nyontek asalkan kalian tahu gitu isi code-nya apa gitu. Soalnya kalau di kuliahku itu penekanannya itu bukan hasil jadinya, tapi reasoning dari pembuatan code-nya itu gitu. Jadi kamu boleh sih terserah kalau kamu kopas dari Stack Overflow atau cari inspirasi dari Stack Overflow pada saat kuliah gitu. Cuman nanti nih, soalnya di kuliahku itu kan kalau ada tugas atau apa itu kan biasanya one on one sama dosen atau asisten dosennya gitu. Kalau ditanya ini flow-nya kayak gimana, terus kalian cuma nyontek aja asal kopas itu pasti juga nggak bisa tahu gitu. Nah, tapi dan ini juga yang bedain programmer biasa sama programmer yang bagus gitu. Nah, programmer yang bagus biasanya menggunakan Stack Overflow tuh dia tuh tahu dulu flow-nya tuh kayak gimana gitu sebelum asal kopas ke code kalian kayak gitu. Silakan ditambahin Kak Unggul. Tapi ini pertanyaan bagus dan lumayan lucu sih. Iya, jadi ibaratnya kita boleh nggak sih Kak pakai yang instan kayak gitu ya? Boleh banget, nggak ada yang melarang teman-teman. Asalkan ya seperti yang dibilang Bang Indra tadi, teman-teman paham kayak gitu. Karena di perkuliahan ini beda ya, kayak kita di SMA yang bisa bekerja sama tanpa ditanya lebih detail lagi. Kalau di perkuliahan ini kita bisa 1 lawan 1 gitu, ataupun tesnya seperti tes lisan, tes prakteknya itu langsung dengan dosen, dan itu kita harus benar-benar paham apa yang kita buat kayak gitu. Jadi kelihatan banget tuh yang nyontek, yang kopas. Di sini aku mau nekenin buat teman-teman boleh mempunyai referensi tapi punya konsep ATM. Maksudnya gimana? Jadi kita perlu amati dan kita perlu tiru nggak apa-apa, asalkan dimodifikasi. Jangan sepenuhnya kita nyontek, jangan cuma copy paste, tapi juga harus paham. Kurang lebih seperti itu, Kak.
selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Kak Indra. Apa bedanya jurusan komputer di universitas dengan politeknik, Kak? Oke, Kak. Ini harus dispesifikan lagi sih, Mas, ya, politekniknya tuh politeknik apa gitu, terus universitas yang mana gitu. Setauku kalau politeknik itu mungkin ya, ini disclaimer dulu, takutnya salah juga. Soalnya aku juga nggak meriset sampai perbedaan dari politeknik ke universitas itu. Politeknik mungkin mereka bakal lebih terjun langsung ke lapangan gitu. Nah, mungkin kalau di universitas, kalau di tempatku tuh proporsinya tuh hampir sama sih. Jadi prakteknya juga ada, teorinya juga ada, dan mungkin 50-50 gitu. 50%. Nah, mungkin kalau di politeknik, ya biasanya kan politeknik itu kebanyakan juga ada yang D3, D4, terus S1 gitu kan emang ditujukan untuk tenaga kerja gitu, tenaga kerja lihat. Cuman kalau di universitas, kemarin ini quotes dari kata temanku, universitas tujuan utama universitas itu bukan mencetak sebuah individu yang siap bekerja gitu. Maksudnya bukan mencetak orang-orang yang ingin bekerja aja gitu. Ada beberapa yang tujuannya itu emang mempelajari ilmu tersebut gitu, baik untuk riset atau dunia pekerjaan seperti itu. Cuman ini pendapatku pribadi, jadi bisa aja salah gitu. Bahkan kalau mungkin Kak Unggul bisa nambahin untuk perbedaan dari dan Oke, sedikit ya, sudah dijelasin secara detail sebenarnya sama Bang Indra. Jelas perbedaan, kita lihat dulu perbedaan di universitas dan perbedaan di politeknik. Teman-teman bisa mengetahuinya bahwa universitas itu ada penerapan teori dan juga prakteknya. Tapi kalau di politeknik itu, kita lebih menyediakan praktek yang difokuskan, maksimalkan di prakteknya kayak gitu. Jadi bisa dibilang teorinya itu sedikit, tapi lebih langsung terjun ke prakteknya yang siap untuk kerja secara cepat kayak gitulah istilahnya. Ini berkaitan sama kinerjanya nanti di dunia kerja, kurang lebih seperti itu. Oke, kasih Kak. Nah, terus ada pertanyaan dari Rizky ya. Kayaknya tadi udah nih. Oh, tahu. Oke, untuk Kak Indra dan Kak Vanessa, apakah milih jurusan itu udah jago bahasa pemrograman? Lanjut, bahasa apa saja yang harus dikuasai? Oke, Kak. Silahkan. Ini sebelumnya berarti ya, stepnya sebelum masuk jurusan itu, aku nggak jago bahasa pemrograman sama sekali mau masuk. Terus ini konsepnya mindsetnya harus diubah dulu ya. Jadi menurutku untuk mempelajari ilmu komputer atau teknik informatika itu bahasa pemrograman itu nggak terlalu penting. Yang penting itu konsep pemrograman itu sendiri gitu. Bahasa itu cuma toolsnya doang. Jadi kalau kalian paham konsep-konsepnya tentang misalkan katakanlah for loop gitu kan, looping atau enggak hal-hal konsep-konsep pemrograman yang dasar aja gitu, itu penting untuk dikuasai gitu, bukan tentang bahasa pemrogramannya sih. Soalnya kan yang aku bilang tadi, teknologi itu berkembangnya itu pesat gitu. Jadi kalau kalian belajar bahasa pemrograman katakanlah hari ini Python, kalian jago banget Python dan nggak mau yang lain gitu kan, itu bakal fatal banget sih. Soalnya nanti kedepannya mungkin Python udah nggak digunain sama sekali di dunia industri gitu. Jadi yang penting itu tentang konsep pemrogramannya. Tapi kalau ditanya apakah dulu udah jago, tentu tidak. Soalnya juga aku tahu pemrograman itu tuh ya waktu kuliah gitu, dan sebelum itu tuh cuman riset aja gitu, masih cuman sekedar tahu aja gitu, ada ngoding, terus ngoding itu menggunakan teks itu terus pakai IDE gitu, cuman nggak sampai yang mempelajari konsep-konsep banget. Cuman kalau kalian nyiapin itu terlebih dahulu itu sangat bagus, dan aku tekankan di sini bukan bahasa programannya tapi lebih ke kalian tuh konsep pemrogramannya kayak gimana gitu. Kalau kalian emang bener pengen nyiapin sebelum masuk. Silakan Kak Unggul kalau mau nambahin. Oke, udah mantep banget sih sebenarnya teman-teman. Sama ya pendapat saya. Jadi teman-teman di sini kalau memang belum punya skill ataupun belum paham, saya pun juga awal masuk tuh buta banget, nggak ngerti apa itu pemrograman, nggak ngerti apa itu ngoding, kenal-kenal istilahnya itu ya di kuliah ini, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar dari nol,
Yang penting itu tadi yang saya bilang, teman-teman punya kemauan yang lebih, dan kalau ditanya bahasa pemrograman itu apa aja, banyak banget. Kalau yang dipelajari lebih familiar itu ada C++, ada bahasa C, ada Python, ada PHP, Java. Nah, itu berbeda tingkatannya ya. Jadi ada beberapa faktor yang membedakan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Itu aja. Oke. Terima kasih Kak Vanessa dan Kak Indra. Selanjutnya aku mau ingetin buat teman-teman jangan lupa presentasi di link yang udah aku share. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Indra. Halo Kak, apa kalau mau milih jurusan ini harus dari jurusan IPA? Iya nggak sih Kak? Kak Indra bisa jawab? Harus dari jurusan IPA gitu. Tentu kalau kalian milihnya tuh selain senam PTN pasti bisa aja dari jurusan manapun. Tahu ya kayak gitu. Dan ya sih asalkan kalian emang pengen berusaha gitu untuk masuk ke jurusan teknik informatika atau teknik komputer yang syarat-syaratnya itu kan basic skill di bidang tersebut nggak ada sih. Harus kamu memiliki basic skill, menurutku nggak ada sih. Jadi yang penting kalian niat dulu, habis itu kalau bisa punya laptop. Nah, itu doang gitu. Yang punya perangkat lah untuk digunakan. Pun kalau kalian nggak punya juga nanti kalau kalian udah terima di univnya pasti disediakan fasilitas juga. Oke. Makasih Kak Indra. Terus ini ada Sultan, siapa ya? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Nama saya Eva. Maaf mau tanya Kak. Oh ininya dia itu kemampuannya maaf biasa-biasa aja. Cuman minatnya di teknik komputer. Apakah masih qualify dalam teknik komputer? Oke, gitu Kak. Silakan jawab. Oh ya, nggak apa-apa sih. Menurutku juga nggak apa-apa sih ini ya, pelajaran matematika ya. Temanku banyak kok yang di ilmu komputer ya, ini konteksnya. Ilmu komputer itu yang dia kemampuan matematikanya juga rata-rata gitu. Nah, yang penting kalian ini sih nggak jijik sih sama matematika gitu. Terutama kalau kalian masuk di hal-hal yang berhubungan dengan IT gitu. Kalian yang penting nggak jijik aja gitu. Dan mindsetnya harus, oh iya aku harus belajar ini, soalnya nanti suatu saat pasti akan berguna gitu. Itu aja sih. Kalau soal kemampuan kan ya orang beda-beda gitu. Bahkan juga aku juga kemarin waktu di di ilmu komputer, walaupun aku sebenarnya minat kan di matematika, itu juga banyak kok matkul-matkulku yang nilainya tuh mendekati nggak lulus gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Justru malah lebih banyak yang jelek-jelek daripada yang bagus di matematika gitu. Cuman yang penting itu mindset kita sih, belajar matematika ini berguna, habis itu melatih juga kemampuan problem solving-nya baik. Kak Unggul kalau mau nanya. Oke, kalau berbicara tentang matematika, biasanya sering disebut momoknya pelajaran gitu ya. Kalau kita punya standar biasa-biasa aja, bagaimana Kak? Nggak apa-apa, itu lumrah. Namanya kita juga belajar. Kalau kita udah punya kemampuan yang lebih, udah ahli itu nggak usah kuliah aja kayak gitu lah, bisa dibilang ya. Di sini teman-teman yang mau belajar, yaitu yang harus masuk kuliah, harus belajar lebih. Jadi standar kita di masing-masing mahasiswa itu berbeda teman-teman. Dan saya mau juga memperkenalkan sedikit nih, kalau bisa kita dibilang nggak terlalu senang sama matematika, kita harus punya kesenangan lainnya di dalam perkuliahan itu. Bisa organisasi, bisa mata kuliah lain, ataupun aktivitas lain. Jadi jangan dijadikan patokan harapan yang pesimis terkait matematika ini. Menyenangkan kalau kita punya minat ke situ, kalau kita punya keinginan. Itu aja. Oke Kak, jawabannya sangat-sangat luas banget ya. Oke, selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Tiara. Tiara, halo Kak, izin bertanya, kalau awal SMK itu jurusan TKJ, kalau ingin kuliah itu peluangnya di jurusan teknik komputer apa teknik informatika ya Kak? Oke Kak, silahkan jawab Kak Indra dan Kak Vanessa. Ini tergantung individu masing-masing lagi. Kalau SMK jurusannya TKJ kan berarti teknik komputer dan jaringan ya. Itu mungkin ya
ilmu-ilmu yang ada di SMK itu bakal lebih cocok di teknik komputer daripada teknik informatika. Nah, soalnya beda sama rekayasa perangkat lunak yang jurusan satunya itu rekayasa perangkat lunak, itu mungkin lebih cocok ke teknik informatika. Gitu. Soalnya temanku yang dia anak TKJ, aku juga punya teman anak TKJ juga SMK, dia juga lebih ke hardware gitu sih. Jadi lebih ke teknik komputernya daripada ke pemrograman apa ya, software-softwarenya seperti itu. Kalau dari aku ya. Ya, mau nambahin dikit. Sebenarnya ini juga tergantung kita lihat universitasnya. Misalnya teman-teman mau masuk mana nih, dan kita lihat dulu apakah di situ di perguruan tinggi itu menyediakan ilmu komputer ataupun teknik informatika. Nah, itu juga disesuaikan dengan passion kita. Yang kita pelajari di SMK itu jurusan TKJ, benar, belajar tentang hardware, itu bisa masuk ke ilmu komputer. Tapi kalau teman-teman misalnya mau masuk ITB ya, di situ nggak ada ilmu komputer, adanya teknik informatika. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Ini balik lagi ke diri kita, teman-teman. Minatnya kita lebih mempertimbangkan yang mana, dan kita lihat kenyataan yang ada seperti apa. Kayak gitu. Ini lebih dipermudah sih kalau teman-teman udah punya skill set di SMK, jurusan TKJ, itu menjadi poin plus untuk belajar lebih tentang bidang ini. Kayak gitu, Kak Rotma. Oke. Udah ya, aku rasa nggak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab aku ya. Aku mau bilang terima kasih sama Kak Indra dan Kak Vanessa sebagai pemateri sudah meluangkan waktu memberikan referensi pada adik-adik, dan aku juga makasih kepada adik-adik yang sudah memberikan kesempatan sama Rumah Cendekia Boyolali sebagai bagian dalam mewujudkan dan meraih masa depan kalian. Dan makasih juga kepada seluruh panitia yang bertugas. Sebelumnya aku izin dokumentasi ya. Mungkin kalian bisa on cam dan siapkan senyuman terbaik kalian. Karena aku pernah dengar siapkan senyum terbaik kalian karena foto hari ini menjadi sejarah di hari kemudian. Oke, mungkin bisa on cam. Yuk, yang lain aku tunggu on cam-nya loh. Oke, siap-siap ya, dalam hitungan 3, 2, 1 nanti akan lihat. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Indra sama Kak Vanessa, dan pesan aku buat adik-adik dari jawaban keseluruhan tadi ya, jangan pernah takut untuk belajar, karena belajar tuh bisa merupakan pikiran dan mindset kita. Itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Akhirnya terima kasih sekali lagi, dan maaf tadi untuk Kak Indra ada kesalahan teknis dari saya, mohon dimaafkan ya Kak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke main room apa gimana ya Kak Ratna? Enggak, ini acaranya sudah selesai untuk hari ini, jadi saya kalian akhiri saja. Terima kasih Kak, terima kasih adik-adik. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali.